Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pengukuran dan instrumen penelitian. Dari kelompok 6 ini beranggotakan 4 orang. Saya, Lucy Susianti, kemudian yang kedua adalah Ibu Dea Siti Fikria, yang ketiga Ibu Tania Indah Nurasi, dan yang keempat Ibu Irawati Sriwardani. Nah, untuk selanjutnya yang akan mempresentasikan pertama yaitu Ibu Dea. Pada Ibu Dea saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Yaitu selanjutnya PPT-nya. Di sini ada pemahaman dasar dari tujuan pengukuran, ya dari pengukuran dan instrumen penelitian. Sesuai norma yang disepakati. Apa yang diukur, variabel-variabel yang diteliti dikelompokkan sebagai objek atau sebagai sifat. Yang pertama, objek meliputi konsep pengalaman biasa seperti sesuatu yang nyata, misalnya kendaraan, sekolah, rumah sakit, atau toko. Juga meliputi sesuatu yang tidak terlalu nyata, misal kayak motivasi, sikap, kepuasan kerja, dan tekanan-tekanan rekan sejawat. Yang kedua itu ada sifat. Sifat merupakan karakteristik dari objek. Sifat seseorang dapat dinyatakan dalam istilah berat, tinggi, postur, dan lain-lain. Sifat fisiologis meliputi sikap dan kecerdasan. Sifat sosial meliputi kemampuan memimpin, hubungan dengan masyarakat, dan status. Selanjutnya, pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Terdapat 4 jenis skala yang dapat digunakan untuk mengukur atribut atau data, yaitu yang pertama ada skala nominal. Skala nominal itu skala nominal, kedua skala ordinal, ketiga skala interval, dan keempat skala rasio. Skala itu merupakan teknik penetapan data yang bersifat mengukur karena diperoleh hasil ukur yang berbentuk angka-angka. Selanjutnya, nah, sini ada pengertian dari skala-skala. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal itu merupakan skala yang hanya untuk memberikan indeks atau simbol saja yang bersifat membedakan. Contohnya, seperti yang paling umum digunakan, yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu, artinya laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan atau sebaliknya. Di dalam sebuah penelitian, biasanya akan diberi simbol angka sebagai pembeda. Misal, jenis kelamin laki-laki diberi simbol angka 1, jenis kelamin perempuan diberi simbol 0. Simbol angka di sini hanya untuk membedakan saja, tidak menunjukkan bahwa 1 itu lebih besar dari 0 dan sebagainya. Yang kedua, itu ada skala ordinal, yaitu data dengan skala ranking, ya, itu, di mana identitas yang diberikan ditujukan urutan pada data, tetapi tidak menunjukkan selisih yang sama karena angka numerik. Contohnya, contoh pada variabel sikap seseorang terhadap suatu pernyataan, sikap tersebut berupa sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pada variabel sikap ini, dari sangat setuju ke sangat tidak setuju itu menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan. Di dalam sebuah penelitian, kategori tersebut bisa disimbolkan dengan angka. Misal angka 5 itu untuk sangat setuju, angka 4 itu untuk setuju, angka biasa saja, angka 2 untuk tidak setuju, dan angka 1 untuk sangat tidak setuju. Kemudian ada skala interval, skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain, data bersifat numerik. Contohnya yang paling umum yaitu pada skala interval adalah suhu.
Misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 derajat Celcius ini merupakan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak. Kemudian ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang paling tinggi karena merupakan angka hasil perbandingan dari angka numerik dengan nilai 0 mutlak. Contohnya misalkan nilai uji matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Selanjutnya, next. Kemudian ada B, memilih skala pengukuran. Dalam memilih skala pengukuran diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain tujuan penelitian, yang kedua jenis respon. Jenis respon itu skala pengukuran juga ditetapkan berdasarkan respon yang diharapkan dari narasumber. Peneliti mengelompokkan respon yang diharapkan ke dalam 3 kemungkinan, yakni penilaian, pemeringkatan, dan kategorisasi. Selanjutnya, penilaian di sini yaitu peneliti mengharapkan narasumber melakukan penilaian terhadap objek atau perilaku tertentu tanpa atau dengan melakukan penilaian langsung pada objek atau sikap lain. Yang kedua, pemeringkatan, meminta narasumber untuk membuat perbandingan dan menentukan urutan antara 2 atau lebih sifat atau objek atau indikasinya. Yang ketiga, itu ada kategorisasi. Di sini peneliti meminta narasumber untuk menempatkan diri mereka sendiri atau indikasi ke dalam kelompok atau kategori. Selanjutnya, nah yang ketiga itu ada kesulitan data. Peneliti kerap sekali menghadapi kendala dalam memperoleh data yang diharapkan dengan skala yang telah penelitian, maka peneliti mengonversi skala agar data bisa lebih mudah diperoleh. Nah, selanjutnya itu ada C, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang merupakan alat bagi peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Instrumen disusun berdasarkan operasionalisasi variabel yang telah dibuat dengan disusun berdasarkan skala yang sesuai. Selanjutnya, fungsi dari instrumen itu adalah mengungkapkan fakta menjadi data. Data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Instrumen sangat tergantung kepada teknik pengumpulan data yang dipilih dan teknik pengumpulan data pada setiap metode atau pendekatan penelitian itu bisa berbeda-beda. Misalnya metode survei itu lebih cenderung menggunakan kuesioner atau angket, sedangkan metode eksperimen cenderung menggunakan uji atau tes. Sedangkan studi kasus itu lebih banyak menggunakan wawancara atau pengamatan observasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Tania. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, skala dan instrumen. Yang pertama, skala rating. Skala rating digunakan bila peneliti bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek atau perlakuan. Pilihan rating biasanya ditetapkan dalam skala 1-5, tapi dalam praktiknya bisa lebih dari itu. Semakin banyak angka poin, itu semakin memudahkan peneliti memperoleh jawaban yang mendekati kenyataan yang dirasakan oleh narasumber. Dan itu memberikan kemungkinan sensitivitas yang lebih besar. Peneliti juga perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan kesalahan, yakni ada 3 menurut Cooper. Itu yang pertama, kesalahan kelonggaran. Itu terjadi apabila partisipan menjadi penilai mudah atau penilai sulit, karena narasumber cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi kepada orang yang mereka kenal. Yang kedua, kesalahan kecenderungan terpusat. Beberapa narasumber enggan memberikan nilai yang ekstrim, misalnya dalam skala 1-10, tidak berani memberikan nilai 1 atau 10, jadi hanya bergerak di angka 4-7 saja. Nah, itu bisa
diantisipasi dengan menggunakan lebih banyak titik, memberikan perbedaan yang lebih jelas dari pernyataan yang diberikan. Yang ketiga ada efek halo. Nah, efek halo adalah bias sistematik, itu timbul karena narasumber memindahkan kesan umum subjek ke pilihan rating. Lebih ke skalanya, jadi cara mengatasinya yaitu narasumber melakukan penilaian satu persatu secara periodik. Jadi nilai positif atau nilai negatif itu berada di ujung yang tidak sama setiap skala. Nah, yang pertama di sini ada skala pilihan kategori sederhana, lalu ada skala pilihan ganda, ada skala Likert, ada skala diferensial semantik, ada skala jumlah konstan, dan ada skala Stapel. Yang pertama ada skala rating. Skala kategori sederhana. Nah, skala kategori sederhana tanggapan tunggal, di sini banyak peneliti menyederhanakan pilihan, misalkan menjadi 2 pilihan. Jadi peneliti hanya menawarkan 2 pilihan yang harus dipilih salah satunya. Misalkan pilihan tersebut adalah ya dan tidak, penting dan tidak penting, setuju atau tidak setuju. Misalnya di contoh yang pertama, di sini saya puas dengan kebijakan sekolah yang saat ini berlaku. Nah, narasumber hanya boleh memilih satu jawaban, misalkan ya atau tidak. Lalu ada juga di sini, apabila misalkan diberikan banyak pilihan, tapi memang diminta hanya satu jawaban yang diperlukan. Nah, ini adalah skala pilihan ganda tanggapan tunggal. Contohnya yang kedua nih, menurutmu bagaimana metode pembelajaran yang baru saja kita lakukan? Pilihannya sangat menarik, menarik, tidak berpendapat, tidak tertarik, sangat tidak tertarik. Jadi dipilih hanya salah satu saja. Nah, contoh lainnya, apabila peneliti menganggap bahwa bakal ada jawaban lain yang tidak ada di kategori yang diberikan, contohnya ini, bila kamu merasa kesulitan dalam belajar, siapakah yang paling sering dijadikan tempat untuk menceritakan kesulitan belajarmu? Di pilihannya ada orang tua, saudara, teman, guru. Nah, di sini ada opsi lain-lain apabila jawaban narasumber itu kemungkinan di luar jawaban yang diberikan. Nah, di sini juga ada kata kuncinya, ada kata paling sering. Nah, kata paling sering ini supaya memungkinkan narasumber hanya menjawab satu pilihan. Lalu yang kedua ada skala pilihan ganda, tanggapan ganda. Kalau yang tadi, tanggapan tunggal, itu hanya diberikan satu jawaban yang harus dipilih. Sedangkan kalau yang kedua ini, tanggapan ganda jadi bisa memilih lebih dari satu jawaban. Contohnya, beri tanda checklist pada kemungkinan jawaban yang sesuai saat memutuskan untuk memilih. Lembaga pendidikan setelah lulus SMA. Pertimbangan apa yang menjadi dasarnya? Jadi narasumber bisa memilih misalkan biaya kuliah, lalu nasihat orang tua, dan jarak. Atau nama besar perguruan tinggi atau promosinya, dan di sini juga ada opsi lain-lain. Di sini akan memberikan perasaan yang lebih nyaman bagi narasumber. Walau bagi peneliti bisa menimbulkan masalah dalam menganalisis hasil akhir. Lalu yang ketiga ada skala Likert. Nah, skala Likert ini diambil dari Renshin Likert, dia pendidik dan psikolog Amerika Serikat, untuk mengukur sikap masyarakat di tahun 1932. Ada beberapa asumsi yang jadi ciri skala Likert, yaitu ada pada ranah personality, lalu terdiri atas sikap positif, negatif, netral, dan skala ukurnya nanti ordinal, mewakili 3 pilihan sikap, lalu banyak butir dalam satu variabel itu ditentukan dari tingkat terukuran validitas dan reliabilitasnya. Yang terakhir, butir-butir instrumen itu dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Biasanya, yang dimunculkan adalah pilihan sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, sama sekali tidak setuju. Nah, contohnya yang ada di tabel di bawah, itu ada pernyataan yang positif, misalkan bangga dengan nilai matematika. Jika sangat setuju, poinnya 5, jika setuju saja 4, dan seterusnya. Jadi semakin tidak setuju, angkanya pun atau poinnya pun semakin kecil. Sedangkan untuk pernyataan yang negatif, misalkan saya bosan dengan matematika, nah
Semakin setuju, baru semakin kecil. Jadi semakin tidak setuju, poinnya pun semakin besar. Lalu yang keempat, di sini ada skala diferensial semantik. Diferensial semantik ini menyempurnakan dari skala Likert yang tidak mampu menjangkau respon yang bersifat multidimensi yang tersusun dalam satu garis kontinum. Jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Contohnya ini, bagaimana pelayanan administrasi sekolah kami akan diberikan tanda sangat baik, berarti semakin ke kanan lingkaran yang dipilih atau titik yang dipilih. Nah, di sini juga ada yang diberikan dalam bentuk angka, jadi tidak berupa 7 titik, tapi langsung ke angkanya. Misalnya, seberapa penting atau tidak pentingnya setiap karakteristik pelayanan. Tugas rumah atau PR. Itu misalkan semakin penting dia poinnya 7. Semakin tidak penting dia mendekati ke poin 1. Begitu juga untuk karakteristik yang selanjutnya. Lalu, di sini ada yang kelima, yaitu skala jumlah konstan. Skala jumlah konstan adalah salah satu bentuk turunan dari skala diferensial semantik yang sebelumnya. Itu membantu peneliti menemukan proporsi atau rasio tanggapan responden dalam jumlah konstan. Jadi kemungkinan di sini ada kelemahan, narasumber itu akan menebak-nebak jawaban karena kesulitan dalam membuat perbandingan. Misalnya waktu atau pemahaman atau motivasi narasumbernya. Tapi keunggulannya adalah kompabilitasnya dengan persentase skor akhir yang sama. Misalnya, dari keempat karakteristik kompetensi guru, bagaimana proporsi penguasaan kompetensi di kalangan guru di sekolah Anda saat ini? Ada narasumber yang memilih kompetensi profesional yang 50, sisanya ada yang 20, ada yang 15, dan sebagainya. Ada yang pedagogiknya yang tinggi, ada yang kepribadian yang tinggi, itu tergantung narasumber. Tapi jumlahnya konstan, yaitu di sini jumlahnya 100. Lalu, yang terakhir ada skala Staple. Skala Staple adalah bentuk alternatif lagi dari semantik diferensial. Bentuk ini digunakan apabila kesulitan menemukan kata-kata bipolar yang sesuai dengan pertanyaan investigatif. Jadi nanti narasumber akan memilih sebuah bilangan positif untuk karakteristik yang menggambarkan objek sikap. Semakin besar bilangan positifnya, semakin besar juga akurat penggambarannya. Misalnya di sini ada objek sikap atau perlakuan. Pembelajaran menarik. Semakin menarik, angkanya pun semakin besar. Misalkan positif 5 atau 3. Kurang menarik berarti 3 dan seterusnya. Lalu ada skala ranking. Nah, skala ranking digunakan bila peneliti berkeinginan untuk memperoleh informasi dan data tentang preferensi narasumber terhadap berbagai pilihan berdasarkan urutan atau ranking. Nah, di sini narasumber diminta memilih jawaban yang terbaik atau yang paling disukai. Maka tidak bisa membedakan pilihan jawaban dengan pilihan yang lain berdasarkan prioritas. Di sini ada contohnya skala perbandingan pasangan, lalu ada skala ranking terpaksa, ada skala perbandingan. Yang pertama ada skala perbandingan pasangan. Nah, di sini narasumber akan diberikan 2 pilihan, 2 pasangan-pasangan. Nanti narasumber memilih salah satu dari 2 pilihan tersebut. Tapi di sini berpotensi narasumber memberikan jawaban sembarangan, karena narasumber merasa lelah harus memilih dari berbagai pilihan. Nanti hasilnya akan menjadi skala ordinal. Contohnya, berilah tanda checklist untuk salah satu jawaban yang Anda pilih dari kemungkinan 2 pilihan. Misalnya, tes lisan dan tes tertulis. Anak memilih tes lisan. Yang kedua, tes tertulis atau tes proyek. Memilih tes proyek. Nah, di bawah, tes lisan atau tes proyek. Tes proyek. Berarti kan yang lebih banyak dipilih adalah tes proyek. Oh, berarti murid tersebut atau peserta didik tersebut lebih menyukai tes proyek. Seperti itu. Lalu yang kedua ada skala ranking terpaksa. Nah, narasumber dituntut untuk membuat sebuah urutan ranking dalam pilihan yang diberikan. Semakin banyak objek yang harus
dipilih atau diurutkan, itu semakin meningkatkan kejenuhan narasumber. Contohnya ini, urutkan materi matematika yang paling kamu sukai. Letakkan angka 1 di sebelah materi yang paling disukai. Kemudian angka 2 untuk pilihan berikutnya dan seterusnya. Misalkan yang paling disukai aljabar, berarti 1. Lalu yang disukai selanjutnya adalah geometri, berarti di sebelah geometri dituliskan 2. Berarti ini hanya ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sesuai pilihan yang dipilih. Yang terakhir ada skala perbandingan atau comparative scale. Nah, di sini ada kalanya peneliti ingin membandingkan pilihan narasumber dengan sesuatu yang lain. Skala ini akan memunculkan data interval karena narasumber diminta mengisi angka. Contohnya di sini ada jika dibandingkan dengan sekolah negeri, bagaimana kenyamanan Anda bersekolah di sini? Misalkan lebih nyaman berarti diisi 1, sama saja 3, atau lebih buruk berarti 5. Tapi 5 di sini urutannya terakhir gitu. Ya, selanjutnya mangga Ibu Lucy. Kepada siapa ya? Oke, terima kasih Ibu Tania. Untuk berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ibu Irawati. Silakan Ibu Irawati untuk memulai presentasinya. Ibu Lucy, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji instrumen. Instrumen adalah alat pengukur yang merupakan faktor penting dalam menghimpun data yang diharapkan. Baik tidaknya alat tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti. Baik tidaknya dilihat dari apakah alat itu mampu menjadi alat menghimpun data yang akurat atau tidak. Apakah alat itu mampu memunculkan indikator yang dimaksud oleh peneliti. Secara teknis, terdapat beberapa kriteria. Di antaranya, validitas, yaitu tingkat sebuah pengujian mengukur apa yang benar-benar ingin diukur. Kemudian, yang kedua ada reliabilitas, atau kehandalan dengan akurasi presisi dari sebuah prosedur pengukuran. Dan yang ketiga, yang luas dari faktor-faktor ekonomi, kenyamanan, dan kemudahan penafsiran. Next. Baik. Di sini ada validitas. Validitas menguji instrumen yang dipilih apakah memiliki tingkat ketepatan untuk mengukur atau tidak. Di sini terdapat beberapa cara untuk mengetahui valid tidaknya instrumen, yaitu yang pertama adalah menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya kepada narasumber yang bukan narasumber sesungguhnya. Yang kedua, mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. Yang ketiga, memeriksa kelengkapan data. Yang keempat, membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada butir yang diperoleh untuk mempermudah perhitungan atau pengolahan data. Next, Bu Tania. Baik. Nah, untuk uji validitas ini kita menggunakan rumus produk momen, yaitu jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir dikatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir dikatakan tidak valid. Untuk rumus produk momen, yaitu banyaknya responden di sigma skor pada item ke I, kemudian dikali jumlah skor yang diperoleh tiap responden, dikurangi sigma, jumlah dari skor-skor pada item ke I, kemudian jumlah dari skor yang diperoleh tiap responden, dibagi akar dari banyak responden, kemudian sigma dari skor-skor pada item ke-1, dikuadratkan, dikurangi jumlah skor-skor pada item ke I, dikuadratkan, kemudian dikali banyaknya responden, di sigma pada jumlah skor yang diperoleh tiap responden, dikuadratkan, dikurangi jumlah skor yang diperoleh tiap responden dikuadratkan. Next. Bu Tania. Jadi di dalam validitas dapat dilihat dari beberapa dimensi. Di antaranya ada 3, yaitu validitas isi, validitas kriteria terkait, dan konstruk.
Validitas isi merupakan pengukuran kualitas ketepatan instrumen dalam mencakup isi yang sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti sebagaimana telah dipandu dalam operasionalisasi variabel. Dan yang paling penting, apakah butir instrumen memiliki keterbacaan atau literasi yang baik untuk narasumber yang menjadi sasaran penelitian. Karena bisa jadi materi instrumen itu baik menurut pandangan pakar, namun sulit dipahami oleh pengisi angket. Hal itu disebabkan kekurangan tepatan dalam memilih kata, frasa, pemilihan jargon, kalimat, pemakaian gaya bahasa, penggunaan skala. Contohnya, seperti seorang dosen yang memberi ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan. Berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Untuk menguji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara instrumen dengan materi pelajaran. Kemudian validitas konstruk. Validitas konstruk mencerminkan keberhasilan penggunaan instrumen pengukuran untuk prediksi atau estimasi. Peneliti harus meyakinkan bahwa kriteria dalam validitas yang digunakan adalah valid. Menurut pertimbangannya, ukuran kriteria apapun harus dinilai berdasarkan 4 kualitas, yaitu relevansi, bebas dari bias, kehandalan, dan ketersediaan. Next, Bu. Iya. Oke, yang ketiga adalah validitas konstruk. Validitas konstruk tercapai bila instrumen tersebut sudah sesuai atau memenuhi konsep-konsep atau konstruk dari teori empiris yang sesuai atau mewakili dengan apa yang diteliti sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat dari ahli pendapat ahli, judgment expert. Lalu yang kedua ada instrumen yang telah disetujui para ahli tersebut diuji cobakan pada sampel dari mana populasinya. Next, Bu. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas suatu instrumen yang konsisten. Instrumen tersebut bila diberikan pada subjek yang sama, meskipun oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama atau relatif sama, tidak berbeda secara signifikan. Artinya, reliabilitas pada dasarnya mengukur kehandalan instrumen. Sebuah pengukuran dikatakan handal jika pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Kehandalan merupakan pendukung penting bagi validitas, tetapi bukan syarat yang cukup untuk mendapatkan validitas. Beberapa faktor bisa menghasilkan data yang tidak reliable, yang meliputi ketika, pertama, pertanyaan di dalam instrumen ambigu dan tidak jelas. Yang kedua, prosedur kerja tidak memiliki standar yang jelas. Yang ketiga adalah narasumber sedang tidak berkonsentrasi, lelah, cemas terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan. Sehingga dengan demikian, reliabilitas jadi untuk meminimalisir tidak reliabelnya, diusahakan narasumbernya itu sedang berkonsentrasi, tidak lelah, dan tidak cemas, sehingga pertanyaan juga menjadi valid. Jawabannya menjadi valid. Next, Tania. Nah, perbedaan waktu dan kondisi ini merupakan dasar penggunaan perspektif kehandalan, yaitu yang pertama ada stabilitas, yang kedua ada kesetaraan, yang ketiga adalah konsistensi. Stabilitas merupakan sebuah ukuran dapat dikatakan memiliki stabilitas kehandalan jika dapat menjamin konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan berulang kali. Jadi, pada uji reliabilitas ini, pengujian harus menggunakan angket, objek, dan ketentuan yang sama dengan waktu yang berbeda. Contohnya seperti survei dengan kuesioner yang dilakukan pada minggu pertama harus konsisten dalam artian memiliki hasil yang hampir sama dengan survei pada minggu kedua. Next, Bu. Oke.
Oke, kesetaraan. Untuk uji ini hampir sama dengan teknik stabilitas, namun bedanya instrumen penelitiannya berbeda tapi tetap paralel. Jadi di sini penelitian akan dilakukan 2 kali dengan objek yang sama dan jenjang waktu tertentu dengan angket yang berbeda, tapi tetap relevan dengan angket sebelumnya. Contohnya seperti melakukan survei dengan kuesioner pada pengukuran minggu pertama, berbeda dengan minggu kedua meskipun objek yang sama. Next. Konsistensi internal. Teknik split half dapat digunakan apabila alat pengukuran mempunyai banyak pertanyaan atau pernyataan serupa yang dapat ditanggapi oleh narasumber. Instrumen diatur dan hasilnya berdasarkan nomor butir instrumen genap dan ganjil. Dan masing-masing diisi oleh setengah kelompok yang dipilih secara acak. Apabila kedua kelompok dikorelasikan dan terdapat korelasi yang tinggi, maka instrumen tersebut dikatakan mempunyai keandalan tinggi dalam hal konsistensi internal. Korelasi yang tinggi menginformasikan adanya kesamaan atau homogenitas di antara butir-butir titik, namun teknik ini tidak serta-merta bisa dilakukan untuk semua instrumen penelitian titik. Kemungkinan hanya untuk instrumen dalam bentuk kuesioner dalam jumlah butir tertentu pula. Yang terakhir adalah kepraktisan. Kepraktisan, validitas, dan reliabilitas merupakan syarat mutlak bagi alat pengukuran untuk penelitian yang memiliki kecenderungan penelitian akademis. Yang pertama ada ekonomis. Nilai ekonomis dari sebuah instrumen ukurannya adalah efisiensi titik, yakni penggunaan sumber daya, waktu, dana, personal sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang telah ditargetkan. Biasanya, semakin banyak butir pada pengukuran akan memberikan keandalan yang lebih besar. Akan tetapi, semakin banyak butir yang akan diukur, semakin besar pula biaya, waktu, dan personal yang harus dilibatkan. Maka dari itu perlu dipertimbangkan cara-cara pengukuran seefisien mungkin. Yang kedua adalah kenyamanan. Alat pengukuran sebaiknya tidak membuat narasumber tersiksa atau terbebani karena jumlahnya yang banyak atau instruksi yang tidak jelas, serta membuat mata lelah melihatnya. Maka instrumen membutuhkan jaminan kenyamanan bagi narasumber atau pengolah data. Berkaitan dengan itu, kemampuan berbahasa dan membuat fitur yang menyenangkan, misalnya dengan memasukkan gambar, hal yang perlu dipertimbangkan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Ibu Ira yang sudah memaparkan salah satu materi yang ada pada kami. Berikutnya, saya sendiri yang akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu distorsi atau sumber dari kesalahan. Ya, di sini dalam suatu penelitian itu sulit untuk meniadakan yang namanya distorsi atau kesalahan dalam membuat alat pengukuran atau instrumen, terutama dalam kajian ilmu sosial. Kenapa bisa seperti itu? Ini disebabkan objek penelitian itu bergerak dinamis dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari alam, budaya, maupun dari regulasi sampai kepada perkembangan teknologi. Seharusnya instrumen yang baik itu dirancang dan dikendalikan agar memperoleh pengukuran yang tepat dan memiliki kekuatan menyesuaikan diri dengan perubahan dan tidak bersifat ambigu. Seperti yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Ira, ya, salah satunya kan ada untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Namun pada kenyataannya, pada saat di lapangan itu banyak hal yang tidak dapat kita prediksikan. Ya, kita tidak bisa atau tidak mungkin dapat mengendalikan semuanya secara penuh. Kesalahan itu mungkin pasti akan muncul, walaupun hanya sedikit. Cuma bagaimana cara kita untuk meminimalisasikan atau meminimalisir dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kebanyakan kesalahan ini bersifat sistemik, yaitu hasil dari sebuah gas, sedangkan yang lain bisa bersifat acak, muncul tak menentu, artinya mungkin yang tidak dapat kita prediksi. Nah, dari seorang pakar ini menyebutkan ada beberapa sumber distorsi dalam perbedaan pengukuran dalam suatu penelitian. Jadi di sini sumber yang dapat menyebabkan distorsi ini terdiri dari 4
sumber. Yang pertama yaitu dari narasumber, yang kedua dari faktor situasionalnya, kemudian yang ketiga pengukur, dan yang keempat adalah instrumen. Di sini satu persatu ya. Yang pertama dari narasumbernya ini. Di dalam sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, ada yang berperan sebagai narasumber. Siapa sih sebetulnya narasumber itu? Narasumber ini adalah manusia yang memiliki berbagai kecenderungan untuk berubah atau berpotensi untuk tidak jujur pada saat pengambilan data. Namun, secara temporer dan situasional, narasumber juga bisa mengalami faktor gangguan sementara. Artinya ketika dia tidak jujur pada saat pengambilan data mungkin tidak disadari ya. Karena tadi ada hal yang secara temporer dan situasional itu dia mengalami faktor gangguan sementara seperti adanya rasa bosan, gelisah, lelah, tidak sabar, ataupun variasi umum perasaan yang lain ataupun gangguan-gangguan yang lain. Nah, hal inilah yang akan membatasi kemampuannya dalam memberi tanggapan secara akurat dan lengkap yang akhirnya bisa menimbulkan sebuah distorsi atau sebuah kesalahan pada saat pengumpulan data. Oke, berikutnya. Teh Tania. Oke, faktor yang kedua, ini sebetulnya masih berhubungan dengan faktor yang narasumber tadi ya, di mana di sini yang kedua ini adalah faktor situasional. Faktor situasional ini sangat rentan terhadap banyak perubahan, karena hal tersebut berpotensi sangat mengganggu kondisi dari narasumber saat menanggapi dan menjawab pertanyaan dari instrumen ya. Jadi apa saja sih sebetulnya faktor situasional ini? Ini merupakan faktor emosional atau kejiwaan seperti sudah disebutkan, merasa gembira berlebihan atau kesedihan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perasaan dan mungkin dengan lingkungannya, itu akan sangat berdampak pada saat wawancara ataupun pada saat sesi pengukuran yang lainnya. Hal ini akan berdampak serius terhadap hubungan antara pewawancara dengan narasumber dan hasil dari pengumpulan data. Yang tadi juga sudah disebutkan, maka data yang diperoleh itu mungkin akan menjadi tidak akurat. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalisir dari distorsi ini? Ya salah satunya kita sebagai peneliti itu harus melihat situasi dan kondisi pada saat kita akan melakukan wawancara, misalkan atau mengambil sesi pengukuran yang lain. Nah, misalkan kita lihat lingkungannya, apakah memang pada saat kita wawancara lingkungannya itu kondusif. Karena ketika dilakukan pada saat suasananya bising atau ramai, mungkin akan menurunkan konsentrasi dari yang kita wawancara tadi, ya. Nah, seperti itu. Kemudian hal ini harus kita antisipasi ya. Jadi untuk meminimalisirnya tadi, maka lakukanlah kegiatan tersebut di tempat dan waktu serta situasi yang nyaman. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah sumber distorsinya dari pengukur. Jadi seringkali pada tahap analisis, ketika data pengkodan, kemudian tabulasi dan perhitungan statistik, peneliti mendapatkan hasil yang berbeda dengan apa yang ditangkap oleh kata hati peneliti. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak peneliti atau pewawancara hanya menangkap jawaban dari narasumber, sebagaimana yang didengarnya saat wawancara atau yang hanya track. Nah, disinilah fungsinya pengukur yang lain. Untuk sebagai penguatan, misalkan ketika kita mewawancara itu, kita sambil melihat bahasa tubuh dari yang kita wawancara. Kemudian bisa lihat dari senyumannya, mungkin ketika menjawab pertanyaan dari kita, atau dari perubahan intonasinya, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut bisa memiliki makna, bisa memperkuat, bisa memperlemah. Mungkin ketika perubahan intonasinya yang tadinya mungkin antusias, tiba-tiba melemah, jadi itu juga bisa memperlemah dari hasil data yang kita kumpulkan, ataupun bahkan bisa meniadakan jawaban yang tertulis dan lisan yang diberikan oleh
yang diberikan kepada pewawancara tersebut. Jadi intinya pada proses ini mekanisme dan prosedural ilmiah ini yang akan mendistorsi dari temuan-temuan tersebut. Berikutnya lagi. Oke, yang terakhir ini adalah instrumen. Jadi salah satu sumber distorsi dalam suatu penelitian itu adalah instrumen. Kenapa? Karena di dalam sebuah penelitian untuk pengumpulan data itu tentu saja tidak luput dari yang namanya instrumen. Ya, kita bisa memperoleh data karena ada instrumennya. Nah, di sini ada beberapa jenis instrumen yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu diantaranya berupa tes, bisa kuesioner atau angket, bisa juga wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar untuk yang instrumen tes itu seperti apa, kuesioner dan lain sebagainya, karena mungkin ada bagian yang lain untuk kelompok yang lain ya. Jadi di sini yang dititik beratkan itu adalah kemungkinan yang menyebabkan pembuatan instrumen yang menjadi tidak sempurna. Jadi di sini ada dua kemungkinan yang dilihat dari isi dan bentuk dari instrumen tersebut. Yang pertama, kemungkinan pertama ini instrumen tersebut terlalu membingungkan dan bersifat ambigu, yaitu dengan kata lain penggunaan kata-katanya dan istilah yang rumit yang di luar pemahaman narasumber itu merupakan kesalahan yang bersifat tipikal seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ira ya. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan pancingan atau misalkan adanya cacat mekanis, contohnya ruang yang tidak mencukupi untuk menulis jawaban, sehingga ketika mau menuliskan jawaban yang seharusnya mungkin masih ada jawaban yang lain masih panjang, ternyata tidak cukup, akhirnya terhenti sampai di situ, sehingga kan menggantung. Atau pengetikan yang buruk sehingga tidak terbaca. Nah, serta adanya pertanyaan bermakna ganda yang akan mendatangkan distorsi atau kesalahan pada saat pengambilan data. Berikutnya lagi. Nah, kemungkinan yang kedua ini, karena instrumen tersebut disusun tidak mengacu pada operasionalisasi variabel yang telah direncanakan. Itu juga saya tadi sudah sedikit banyak diulas yang seperti apa dan bagaimana oleh Ibu Irawati. Salah satu contohnya tadi kan ketika dosen memberikan tes di luar dari kuliah dosen tersebut. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila pada saat presentasi ataupun penyajian untuk makalah ini banyak kekurangannya. Kami mohon masukannya, saran dan kritik dari Bapak dan Ibu semua, terutama dari narasumber ke Bapak dosen, Prof. Ruli. Kami tunggu untuk perbaikan makalah kami selanjutnya. Terima kasih paparan dari kami. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.